Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa transfer S1 Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nursinta Devi, Ratna Mahmudah, Fardisa Revansi Asri, dan Rizky Putri Bintari. Video ini akan mengulas fisioterapi dan subgrupnya. Sebelum mengulas lebih lanjut, mari kita mengenal apa itu fisioterapi. Fisioterapi adalah profesi berbasis ilmu pengetahuan yang membantu mengembalikan gerak dan fungsi ketika seseorang terkena cedera, sakit, ataupun disabilitas. Permenkes RI nomor 65 tahun 2015 menyatakan fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan seperti fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, serta pelatihan dan komunikasi. Menurut WCPT atau World Confederation for Physical Therapy yang sekarang dikenal dengan World Physiotherapy, fisioterapi merupakan layanan yang diberikan oleh fisioterapis untuk individu maupun sebuah populasi dalam membangun, menjaga, dan mengembalikan kemampuan gerak dan fungsi sepanjang umur. Layanan tersebut diberikan pada keadaan di mana penuaan, cedera, nyeri, penyakit, gangguan, kondisi, dan faktor lingkungan menyebabkan atau mungkin menyebabkan ancaman terhadap gerak dan fungsi. Dengan pemahaman bahwa gerakan fungsional adalah sentral untuk dinyatakan sehat. World Physiotherapy sendiri adalah organisasi non-profit yang terbentuk pada tahun 1951 dan merupakan satu-satunya organisasi yang mewakili fisioterapi secara internasional. Di Indonesia, fisioterapi memiliki organisasi nasional yang dikenal dengan Ikatan Fisioterapi Indonesia atau sering disebut dengan IFI. IFI sendiri bergabung dengan WCPT sejak 1991 dan pada tahun 2019 disebutkan memiliki 13.337 anggota. Tindakan fisioterapi hanya dapat dilakukan oleh seorang fisioterapis. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fisioterapi bergerak dalam bidang promosi, pencegahan, perawatan atau intervensi dan rehabilitasi. Fisioterapi beroperasi sebagai praktisi mandiri dan tim layanan kesehatan yang mengikuti prinsip etika World Physiotherapy. Setelah membahas tentang apa itu fisioterapi, kita lanjutkan dengan subgroups. Subgroups adalah organisasi independen yang memiliki hak mereka sendiri, serta minat atau ketertarikan pada bidang yang lebih spesifik. Ada beberapa subgroups di World Physiotherapy, di antaranya akupuntur, akuatik, kardiorespiratory, EPA, manual therapy, mental health, neurologic, occupational health and ergonomic, older people, oncologic, palliative care and HIV, pediatric, pelvic and women health, private practice, dan sport. Kami akan membahas satu subgroups dari World Physiotherapy yaitu akuatik. Menurut Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy, aquatic physiotherapy adalah bentuk fisioterapi yang dilakukan di kolam. Latihan dalam air dapat membantu meningkatkan fungsi kebugaran, keseimbangan, koordinasi, fleksibilitas, dan kekuatan. Selain itu, aquatic physiotherapy membantu menurunkan berat badan sehingga mengurangi tekanan pada sendi saat exercise dengan rasa sakit yang minimal. Subgroups akuatik diwakili oleh International Organization of Aquatic Physical Therapists atau IOAPT yang terbentuk pada tahun 2019. IOAPT memiliki visi, misi, serta tujuan. Visi IOAPT yaitu akan memberdayakan aquatic fisioterapi untuk memberikan layanan fisioterapi yang efektif di seluruh dunia. Misi IOAPT yaitu yang pertama memberikan pengembangan profesional, yang kedua menyebarluaskan sumber daya saat ini, yang ketiga mengembangkan dan menyebarluaskan sumber daya baru, yang keempat mempromosikan penelitian, dan yang terakhir memberikan peluang untuk komunikasi dan jaringan untuk fisioterapis akuatik. Tujuan dari IOAPT sendiri yaitu diakui sebagai salah satu subgrup World Physiotherapy yang sesuai dengan anggaran dasar World Physiotherapy, mendorong standar yang tinggi, baik dari segi pendidikan, penelitian, serta praktek yang relevan dengan aquatic physiotherapy, mendorong komunikasi dan pertukaran informasi dengan bentuk elektronik, cetak, secara personal, dan acara organisasi pendidikan fisioterapi, mendorong penelitian ilmiah serta mempromosikan praktek aquatic physiotherapy yang berbasis evidence-based, mendukung fisioterapi dalam mewakili aquatic physiotherapy secara internasional,
terlibat dengan seluruh kegiatan yang diperlukan untuk memajukan kepentingan dari World Physiotherapy dan Aquatic Therapy. IOAPT juga memiliki komite eksekutif yang beranggotakan Cesar Sa sebagai presiden, Antonio Cuesta Vargas sebagai wakil presiden, Charlotte Norton sebagai bendahara, Sophie Haywood sebagai sekretaris, Karen Morales Soler sebagai anggota umum, Romulo Nolasco de Brito sebagai anggota umum, dan Shirley Eberline sebagai dirijen. Negara yang menjadi anggota atau member dari IOAPT yaitu Portugal, Spanyol, Britania Raya, Denmark, Brazil, Argentina, Meksiko, Afrika Selatan, Australia, Amerika Serikat, dan Irlandia. Aquatic Physiotherapy memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan, meningkatkan fungsi dan sirkulasi jantung, serta untuk waktu penyembuhan yang lebih cepat pada kondisi tertentu. Kondisi yang dapat diberikan aquatic physiotherapy diantaranya reumatik dan radang sendi, sprain dan patah tulang, sakit leher dan sakit punggung, fibromialgia, dan gangguan keseimbangan. Aquatic Physiotherapy menggunakan prinsip yang pertama, daya apung, yaitu rasa tanpa bobot sehingga dapat mengurangi berat pada sendi sebanyak 80%. Selanjutnya, tekanan hidrostatik yang akan mengurangi pembengkakan di tubuh serta meningkatkan sirkulasi dengan masuk ke dalam air hangat. Kemudian, pain relief atau pengurangan rasa sakit dan tegang otot dikarenakan suhu air yang hangat. Selain itu, ada juga pasien yang tidak dianjurkan untuk diberikan aquatic physiotherapy, yaitu pasien dengan infeksi saluran kemih atau infeksi kulit lainnya, atau luka terbuka yang tidak boleh masuk ke dalam air, serta pasien yang kesulitan untuk menahan BAK. Pada pasien yang akan diberikan aquatic physiotherapy tidak diharuskan untuk bisa berenang karena pasien akan selalu diawasi oleh fisioterapis selama latihan di dalam air. Di sini fisioterapis juga dapat meyakinkan pasien bahwa pasien akan diawasi dengan baik dan aman selama latihan di dalam air. Salah satu bentuk latihan yang dapat dilakukan adalah sepeda statis seperti yang dapat dilihat di gambar, yang dilakukan oleh fisioterapis Muhammad Ridwan di RST TK2 Dr. Sujono, Magelang. Nah, itu tadi video tentang aquatic physiotherapy. Semoga dapat menambah manfaat dan ilmunya ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya dan jangan lupa untuk pilih fisioterapi. Sampai jumpa.